warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Asrizal Effendi Nasution, SEMSI, selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Azahra Zulaita Saragi, yang bertugas sebagai moderator, dan anggota saya yang bernama Nana Hernita dan Reza Arya Pratama Sirait. Adapun materi yang dapat kami sampaikan, yang berjudul Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia dari awal pemerintahan sampai sekarang. Langsung saja kita mulai. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Reza Arya Pratama Sirait. Kepada Reza, dipersilahkan. Yang pertama itu Insinyur Soekarno dari tahun 1945 sampai 1967. Selama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk. Walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama dekade 1950-an. Dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata per tahun hanya 19% atau bahkan nyaris stagflasi selama tahun 1965 sampai 1966. Setahun kemudian, 1965, angka itu masih positif, meski turun menjadi 108%. Namun demikian, dampak pertumbuhan itu belum cukup besar dalam mensistem ekonomi Indonesia. Awalnya didukung dengan diluncurkannya Orang Republik Indonesia atau ORI, yang menjadi mata uang Republik Indonesia yang selanjutnya berganti menjadi rupiah. Setelah kemerdekaan hingga tahun 1965, perekonomian Indonesia memasuki era yang sangat sulit, karena bangsa Indonesia menghadapi gejolak sosial, politik, dan keamanan yang sangat dahsyat, sehingga pertumbuhan ekonomi kurang diperhatikan. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim. Perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik orang asing, di mana produk berorientasi pada ekspor. Kondisi stabilitas sosial, politik, dan keamanan yang kurang stabil membuat perusahaan-perusahaan tersebut stagnan. Yang selanjutnya, pada zaman Soeharto, dari tahun 1968 sampai 1998. Pada Maret 1966, Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru, dan perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan sistem ekonomi terbuka, sehingga dengan hasil yang baik membuat kepercayaan pihak Barat terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sebelum rencana pembangunan melalui repelita dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Selain itu, pemerintahan juga menyusun repelita secara bertahap dengan target yang jelas. IGGI juga membantu membiayai pembangunan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, pembangunan ekonomi selama Orde Baru juga menyisakan beban bagi anak cucu. Hutan dan kekayaan alam Indonesia yang selama era Bung Karno dilindungi, pada masa Soeharto nyaris habis dikuras. Pemerintahan Soeharto memberikan hak penguasaan hutan atau HPH kepada sejumlah orang yang kemudian meroket menjadi konglomerat. Mereka didorong menjadi pengusaha kuat lewat berbagai kemudahan, antara lain kredit likuiditas, Bank Indonesia, atau KLBI, dengan tingkat bunga di bawah deposito. Terima kasih kepada Reza yang sudah menyampaikan sebagian materi. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nana Hernita. Pada Nana, dipersilahkan. Yang ketiga, pada masa B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999. Sejak era reformasi 1998, tampaknya hanya Habibie yang menjadi presiden yang benar-benar sukses mengelola ekonomi dengan baik. Dalam kondisi yang amburadul, kacau balau, bahkan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan tiada hari tanpa demonstrasi. Habibie mampu membawa ekonomi Indonesia yang lebih baik. Bukti pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia era B.J. Habibie.
Yang pertama, menekan praktik monopoli dan tumbuhnya persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, berhasil mengenjot nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh minus 13,3% pada 1998 bisa berbalik positif tumbuh 0,79% pada 1999. Yang keempat, menyelamatkan industri perbankan yang hancur diterpa krisis. Yang kelima, pendirian perusahaan persero di bidang perbankan. Yang keenam, menjaga kondisi perekonomian pasca krisis Asia 1998. Yang keempat, pada masa pemerintahan Ki Haji Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi harapan setelah digantinya Habibie yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2001. Beliau terpilih menjadi presiden sejak 29 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Abdurrahman Wahid dalam hal ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 1999, kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Bukti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Yang pertama, laju pertumbuhan PDB mulai positif. Yang kedua, bangkitnya ekonomi nasional terutama di sektor real. Yang ketiga, konsumsi listrik naik drastis sampai 8,5%. Yang keempat, Gus Dur tidak menambah utang, melainkan dapat membayar utang negara hingga mencapai 100 triliun rupiah. Yang kelima, pada masa pemerintahan Megawati tahun 2001 sampai 2004. Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur. Inflasi yang dihadapi kabinet gotong royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain masih kurangnya berkembang investor swasta, dalam negeri maupun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah, memang kondisi pemerintahan Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik. Bukti pembangunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu nilai tukar rupiah kita berada pada posisi stabil di kisaran Rp8.000 per dolar. Hal ini berhasil dipertahankan hingga akhir masa jabatannya. Pencapaian dilakukan pada masa pemerintahan Ibu Megawati itu termasuk istimewa, karena sebelumnya nilai tukar rupiah berada pada posisi antara Rp9.000 hingga Rp14.000. Terima kasih kepada Nana Hernita yang telah menyampaikan sebagian materi. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada 2005. Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5%. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, tepatnya 6,35%. Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49%. Berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6% pada 2012, yaitu di level 6,23%. Namun, perlambatan kembali terjadi setelah itu dengan capaian 5,56% pada 2013 dan 5,01% pada 2014. Bukti pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pertama, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sukses mendorong ekonomi tumbuh dengan rata-rata 5-6%. Yang kedua, produk domestik bruto meningkat dari sebelumnya 23% menjadi 31% pada 2013. Yang ketiga, kinerja perbankan terus membaik. Yang keempat, persentase angka kemiskinan menurun dan pekerja formal naik. Yang kelima, tingkat pengangguran terbuka menurun. Selanjutnya, pada masa Joko Widodo tahun 2014 sampai dengan sekarang. Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi, merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus menurun melemah terhadap dolar. Saat itu ekonomi Indonesia tumbuh 4,88% pada 2016. Ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03%. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17%. Berdasarkan asumsi makro dalam APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi 2018 secara keseluruhan mencapai 5,4%. Namun, pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2018 ternyata tak cukup menggembirakan, namun hanya 5,06%. Sementara pada kuartal 2 2018, ekonomi tumbuh 5,27% dibandingkan periode yang pada 1 tahun. Hanya ada sedikit perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pertama kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf atau kuartal 4 2019 sebesar 4,97% berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik. Pada kuartal 1 2020, ekonomi tumbuh 2,97%. Kuartal selanjutnya justru lebih buruk, yakni tumbuh minus 5,32%. Terdalam sejak kuartal 1 1999 ketika krisis moneter terjadi yang tumbuh minus 6,13%. Buruknya ekonomi pada kedua kuartal tersebut tak lepas dari faktor pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah membuat gerak masyarakat terbatas. Konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar produk domestik bruto dari komponen pengeluaran pun anjlok. Pada kuartal 1 tahun ini, BPS mencatat konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84%. Lalu pada kuartal 2 2020 tumbuh minus 5,51%. Saat kasus pertama COVID-19 diumumkan, laporan terakhir pada September 2020, kinerja perdagangan kembali menggeliat. Sektor manufaktur menunjukkan perbaikan pada Agustus, tapi kembali menurun pada September karena penerapan PSBB jilid kedua di Jakarta. Menjaga daya beli menjadi tantangan setahun awal pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf. Hal ini karena masyarakat cenderung enggan berbelanja, tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang cenderung menurun mulai April sampai September 2020. Berdasarkan data Bank Indonesia, poinnya konsisten di bawah 100 yang berarti dalam zona pesimis. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya di kolom yang sudah disediakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.